Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel berbagi ilmu. Kali ini akan saya sampaikan bagaimana teknik presentasi efektif, yaitu dengan metode kupas. Betulnya kenapa kita harus bisa menguasai teknik presentasi, karena teknik presentasi ini dipakai untuk melemparkan ide-ide atau promosi-promosi produk yang kita mau jual, atau proposal yang kita mau sampaikan kepada bos atau pada audiens supaya bisa diterima. Kalau diterima berarti seandainya kita mempresentasikan suatu pinjaman atau suatu proposal proyek, maka proyek kita diterima sehingga bisa dijalankan, dilaksanakan proyeknya. Oke. Jadi teknik presentasi itu pakai metode kupas, itu K adalah kuasai, U adalah ungkapkan, P adalah peragakan, A ajukan pertanyaan, dan S simbolkan ya. Jadi apa saja itu ya. Kuasai, pertama K yaitu kuasai, yaitu kuasai materi yang kita mau sampaikan, kemudian kuasai diri kita ya, kemudian kuasai audiens kita ya. Jadi materi yang kita mau sampaikan kita kuasai betul, itu proposal itu ya, hingga kalau ada pertanyaan kita bisa menjawab dengan benar. Kemudian kuasai diri kita, kalau kita bisa percaya diri ya, kita dalam keadaan sehat, baik sehat mental maupun fisik, kemudian kita berpakaian rapi ya. Kemudian kuasai audiens ya, jadi kita harus tahu siapa aja audiens kita supaya kita bisa membawa diri di depan audiens ya, diterima dengan baik. Oke. Karena diterimanya kita presentasi, maka mudah-mudahan presentasi kita akan berbuah diterimanya materi yang kita sampaikan untuk proposal kita. Oke. Kemudian setelah kuasai, kita ungkapkan ya. Ungkapkan apa-apa yang materi yang mau kita sampaikan ya, dengan jelas ya. Kita ungkapkan dengan jelas, dengan verbal ya, diungkapkan dengan visual maupun non visual yang jelas, intonasi suara juga jelas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan ya, itu sehingga tersampaikan apa-apa yang kita ada dalam ide kita sampaikan kepada peserta atau audiens, tersampaikan dengan baik, terserap dengan baik. Kemudian P adalah peragakan ya, kita peragakan dengan ucapan-ucapan verbal maupun non verbal, dengan ekspresi wajah, body language, bahkan posisi tubuh ya, kita pakai body language kalau memperagakan presentasi supaya gampang diterima dengan wajah ya yang tepat. Kemudian penggunaan alat bantu visual ya dalam peragaan itu, baik itu dengan infocus atau dengan overhead projector ya. Kemudian yang itu dengan transparansi ya, itu alat bantu. Yaitu guna alat bantu adalah untuk supaya kita bisa berpikir secara sistematis, bisa percaya diri ya, tidak terlalu menghafal, jadi kita bisa menyampaikan ide-ide dengan baik. Tentunya ada batasan dalam menyampaikan transparansi, yaitu ukuran kertas yaitu 24 x 18 cm. Gunakan satu transparansi dalam satu ide dengan huruf dan bentuk yang tepat ya. Kemudian gunakan warna ya, tapi tidak berlebihan ya. Maksimal 2 tipe huruf dalam satu transparansi ya, itu teknik-tekniknya ya. Kemudian A-nya adalah ajukan pertanyaan. Gunakannya apa? Kegunaan pengajuan pertanyaan adalah supaya kita tahu apakah audiens peserta presentasi paham terhadap apa yang telah kita sampaikan ya. Jangan sampai sia-sia kita menyampaikan presentasi tapi audiens tidak mengerti. Makanya ajukan pertanyaan ya. Kemudian lihat jawabannya, apakah mereka nyambung dengan apa yang kita presentasikan. Oke. Kemudian yang terakhir ada simpulkan ya, tadi ya, kupas ya tadi. Jadi kuasai, ungkapkan, peragakan ya. Kemudian A tadi ya, itu ajukan pertanyaan tadi ya. Kemudian S-nya adalah simpulkan ya. Jadi
kita simpulkan di akhir presentasi. Kita simpulkan apa yang telah kita bicarakan, kita sampaikan ide-ide itu supaya mereka tahu apa maksud kita dalam presentasi, sehingga tentunya kesimpulan ini harus menarik supaya diterima ya proposal kita. Kalau kita mau mengajukan proyek diterima bisa dilaksanakan segera. Kalau mau pinjaman dikabulkan ya, sehingga dapat modal. Oke, sekian teman-teman sekalian. Jangan lupa bisa tolong di subscribe. Bagi yang subscribe akan dapat rezeki yang melimpah. Amin. Sampai jumpa.